Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdia. Di sini akan menjelaskan materi mengenai problematika utama dalam pembelajaran istima dan kalam, dan juga strategi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran istima dan kalam dalam pembelajaran bahasa Arab. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu problematika utama dalam pembelajaran istima dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama ada terbatasnya penguasaan kosakata ataupun mufradat. Nah, salah satu kendala mendasar yang dihadapi peserta didik adalah minimnya pembendaharaan kata dalam bahasa Arab. Ketika mendengarkan materi lisan, mereka sering kehilangan makna karena tidak mengenal kata-kata yang digunakan penutur. Padahal menurut Harmer, pemahaman terhadap ujaran lisan sangat bergantung pada jumlah dan jenis kosakata yang dikuasai oleh pendengar. Kemudian yang kedua ada kecepatan dan keaslian ujaran atau authentic listening speed. Nah, Brown menyebutkan bahwa kecepatan bicara penutur asli dapat menjadi hambatan utama dalam pembelajaran listening karena peserta didik tidak punya cukup waktu untuk memproses informasi yang diterima. Kemudian yang ketiga ada kurangnya latihan mendengar aktif atau active listening praktik. Di lembaga pendidikan, keterampilan istima kurang mendapatkan porsi latihan yang memadai. Pembelajaran lebih banyak difokuskan pada pembaca dan tata bahasa. Akibatnya, siswa tidak terbiasa menyimak secara aktif dan sistematis. Kemudian yang keempat ada variasi dialek atau lahjah dalam bahasa Arab. Nah, bahasa Arab memiliki banyak dialek regional seperti Mesir, kemudian Syam, Maghribi, dan lainnya. Ketika siswa mendengarkan rekaman dengan dialek non-standar ataupun gair fusha, mereka kesulitan memahami karena pengucapan, kemudian strukturnya dan kosakata bisa sangat berbeda. Kemudian yang kelima, ada kurangnya media audiovisual yang menarik dan variatif. Nah, hal ini menyebabkan siswa cepat bosan, kemudian kurang fokus dan tidak memahami isi karena kehilangan petunjuk visual. Nah, Richard menyarankan penggunaan media otentik atau authentic materials seperti podcast, video, kemudian lagu Arab, dan siaran langsung untuk meningkatkan pengalaman menyimak secara nyata dan kontekstual. Kemudian yang keenam ada konsentrasi dan fokus yang lemah. Nah, menyimak membutuhkan konsentrasi yang penuh dan daya ingat jangka pendek yang baik. Nah, banyak siswa yang gagal memahami isi karena kurang fokus selama mendengarkan. Kemudian yang kedua ada problematika yang dihadapi peserta didik dalam keterampilan kalam. Yang pertama ada kurangnya kepercayaan diri atau lack of confidence. Salah satu hambatan terbesar dalam berbicara bahasa Arab adalah rasa malu dan rasa takut. Nah, banyak peserta didik merasa khawatir melakukan kesalahan tata bahasa ataupun nahwunya, salah pengucapan huruf ataupun makhorijul huruf, ataupun menggunakan kata yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua ada keterbatasan kosakata dan struktur kalimat. Banyak peserta didik kesulitan berbicara karena tidak menguasai kosakata ataupun mufradatnya yang cukup ataupun belum memahami struktur kalimat ataupun tarkib jumlah secara baik. Kemudian yang ketiga ada minimnya lingkungan bahasa ataupun al-bi'ah al-lughawiyah. Keterampilan berbicara sangat bergantung pada lingkungan yang mendukung penggunaan bahasa Arab secara efektif. Namun kenyataannya, di banyak sekolah ataupun pesantren, peserta didik hanya menggunakan bahasa Arab di dalam kelas. Kemudian yang keempat ada kurangnya latihan praktik yang interaktif. Nah, seringkali metode pembelajaran kalam terlalu teoritis ataupun terpaku pada hafalan. Peserta didik hanya diminta menghafal teks percakapan ataupun pola-pola kalimat, tapi tidak diberi ruang untuk berlatih berbicara secara spontan dan alami. Kemudian yang kelima ada masalah pengucapan dan makhraj huruf. Banyak siswa ataupun peserta didik mengalami kesulitan dalam melafalkan huruf-huruf Arab dengan makhraj dan sifat yang benar, terutama huruf-huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia seperti ain, qaf,
ha, dan shod. Kemudian yang selanjutnya yaitu gangguan intervensi bahasa ibu atau lughah al-um. Peserta didik seringkali membawa struktur bahasa ibu ke dalam bahasa Arab ketika berbicara. Nah, ini dikenal sebagai interferensi, yaitu pengaruh sistem bahasa pertama terhadap bahasa kedua. Kemudian yang ketiga, ada solusi dan strategi efektif untuk meningkatkan kemampuan keterampilan istima dan kalam. Yang pertama ada menyediakan materi audio otentik, kemudian ada teknik mendengarkan berulang atau repetitive listening, kemudian ada aktivitas menyimak interaktif, kemudian pembelajaran dengan bantuan visual, latihan dengan tingkat kesulitan bertahap, menciptakan lingkungan bahasa ataupun bi'ah lugawiyah, kemudian pembelajaran berbasis komunikasi ataupun communicative approach. Terus ada latihan dialog dan percakapan sehari-hari, penggunaan teknik role play ataupun penyebutan berulang-ulang, dan juga ada perbanyak latihan spontan. Nah, peningkatan keterampilan istima dan kalam tidak bisa dicapai hanya dengan pendekatan teoritis, melainkan harus melalui strategi yang aktif, komunikatif, dan kontekstual. Dalam keterampilan istima, siswa perlu banyak berlatih mendengarkan ujaran otentik dengan pendekatan bertahap dan interaktif. Sementara dalam kalam, pembiasaan berbicara, peran aktif dalam komunikasi, dan dukungan lingkungan sangat penting. Nah, peran guru juga sangat vital sebagai fasilitator yang menciptakan ruang dan situasi yang kondusif untuk praktik komunikasi bahasa Arab. Mungkin itu saja dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.